Perkenalkan, saya Benadus Yang Pratama Putra dengan NIM 27025094472 akan menjelaskan terkait implementasi sila kelima Pancasila sebagai penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, tema proyek ini fokus pada implementasi sila kelima Pancasila sebagai penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yang juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG nomor 1 tanpa kemiskinan. Latar belakangnya, kemiskinan ekstrim memberi dampak signifikan pada kualitas hidup masyarakat, seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar sehari-hari. Maka kemiskinan ekstrim di DKI Jakarta meningkat sebesar 0,29% antara tahun 2001 dan 2002, menunjukkan perlunya strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebuah studi menyoroti bahwa penghasilan di bawah Rp11.633 per hari menjadi indikator kemiskinan ekstrim di Indonesia. Garis bawahi urgensi intervensi kebijakan. Ternyata masalahnya yang pertama, mengeksplorasi penyebab utama kemiskinan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan rendah, lapangan kerja yang terbatas, dan dampak bencana kesehatan global menjadi penyebab utama yang harus diidentifikasi. Yang kedua, menggambarkan dampak negatif kemiskinan. Kemiskinan ekstrim tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tapi juga menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang ketiga, merancang solusi pengentasan kemiskinan yang efektif. Pendekatan berbasis nilai Pancasila yang seperti keadilan sosial diintegrasikan dengan kebijakan untuk mempromosikan pemerataan akses dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan proyeknya untuk belajar yang pertama, meningkatkan pemikiran kritis, mengembangkan kemampuan kolaborasi, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk komunitas, yang pertama, memberikan solusi berkelanjutan, membantu meningkatkan kesejahteraan, yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Untuk metodologi implementasi proyek, yang pertama, kondisi kehidupan masyarakat. Observasi terutama diarahkan untuk memahami situasi fisik tempat tinggal, seperti kualitas perumahan, akses terhadap air bersih, dan fasilitas infrastruktur lainnya. Aktivitas ekonomi komunitas didirikan berbagai jenis sumber pendapatan seperti pekerjaan sehari-hari, usaha kecil, atau ketergantungan pada program bantuan sosial. Yang ketiga, interaksi sosial di komunitas. Analisis pola hubungan warga seperti gotong royong, kontribusi warga terhadap program sosial, dan tingkat kepedulian masyarakat. Si kelompok dan wawancara. Yang pertama, diskusi dengan warga lokal. Diskoordinasikan untuk memahami pengalaman dan persepsi mereka terhadap kemiskinan, termasuk faktor-faktor penyebab dan dampak langsung pada kehidupan mereka. Yang kedua, interaksi dengan pemimpin masyarakat, fokus pada memahami upaya yang telah dilakukan di tingkat lokal dan bagaimana program-program yang akan berjalan. Untuk wawancara dengan pejabat terkait, bertujuan mendapatkan wawasan dalam tentang kebijakan, program sosial, dan tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki ketepatan sasaran bantuan pemerintah. Untuk perencanaannya, yang pertama, koordinasi sistematik. Kolaborasi antar anggota kelompok untuk menyusun strategi yang jelas dalam pengumpulan data, analisis, hingga pelaksanaan proyek. Yang kedua, pendekatan berbasis tugas. Perencanaan kerja yang memastikan setiap anggota memiliki peran yang spesifik sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga efisiensi dapat dimaksimalkan. Yang ketiga, penyusunan jadwal kerja yang rinci. Merancang timeline yang mencakup seluruh tahapan proyek, mulai dari pembentuk tim, pengumpulan data, sampai pelaporan akhir. Yang delapan, rencana pelaksanaan proyek. Menurut waktu pelaksanaan yang pertama, proyek dilaksanakan dari pertengahan Juni hingga awal Agustus 2005, dengan bagian fase yang jelas mulai dari persiapan hingga presentasi akhir hasil proyek. Untuk lokasi pelaksanaannya, proyek ini difokuskan di Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten, yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi serta potensi pengembangan UMKM lokal. Untuk strategi penjadwalannya, kegiatan dilakukan melalui tahapan observasi, FGD, pelatihan, hingga penyusunan laporan, dengan alokasi waktu spesifik untuk setiap fase. Untuk keterlibatan pemangku kepentingan, yang pertama, pemangku kepentingan utama. Di proyek melibatkan pemerintah daerah, UMKM lokal, masyarakat miskin, akademisi, serta pihak swasta untuk mendukung implementasi proyek. Untuk peran tokoh lokal, ketua RT atau RW, tokoh agama, dan aktivis sosial diikut sertakan untuk menggali kebutuhan real masyarakat melalui FGD dan wawancara. Kolaborasi multi pihak. Akademisi Untirta memberikan masukan strategis pengembangan UMKM, sementara pemerintah dan sektor usaha memberikan dukungan kebijakan dan pendampingan secara teknis. Temuannya yang pertama, tidak cukupan cakupan bantuan sosial. Program sosial seringkali tidak menjangkau seluruh masyarakat miskin ekstrim, sehingga masih ada kosongan dalam distribusi bantuan yang diperlukan. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebutuhan nyata. Bantuan yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau pengembangan ekonomi. Yang ketiga, kurang efektifnya implementasi program. Hambatan birokrasi, data, penerima manfaat yang tidak kuat, serta kurangnya pengawasan menyebabkan kinerja program menjadi jauh dari optimal.
Untuk peluang ekonomi lokal, yang pertama, potensi UMKM sebagai penggerak ekonomi. Yang kedua, hambatan akses modal dan pemasaran. Yang ketiga, kebutuhan pelatihan keterampilan. Untuk solusi yang diusulkan, memperkuat keterlibatan masyarakat. Libatkan komunitas lokal dan dalam pengambilan keputusan untuk menjamin kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengadakan forum partisipasi masyarakat seperti musyawarah untuk menyerap aspirasi secara langsung terkait isu kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran warga terhadap hak-hak sosial mereka melalui pendidikan dan kampanye interaktif. Yang kedua, meningkatkan kapasitas UMKM. Membuka akses modal berbunga rendah melalui kerjasama dan lembaga keuangan yang mendukung pemberdayaan UMKM. Yang kedua, menyelenggarakan workshop dan pelatihan bagi pelaku UMKM di bidang pemasaran digital, pengelolaan bisnis, dan diversifikasi produk. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara UMKM lokal dengan perusahaan besar untuk memperluas pasar dan menciptakan rantai pasok yang lebih solid. Dan yang terakhir, integrasikan keadilan sosial dalam kebijakan. Menggunakan kebijakan pembangunan berbasis keadilan sosial yang menunjukkan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat rentan. Menanamkan nilai-nilai keadilan pada semua level kebijakan publik untuk menjamin perlakuan setara di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Pastikan keberlanjutan program sosial dengan berdasarkannya pada nilai Pancasila, terutama sila kelima, untuk menciptakan keseimbangan antar wilayah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.